Yang bikin kita stres itu pikiran kita sendiri. Pikiran orang lain itu nggak bisa kita kendaliin, tapi pikiran diri sendiri itu bisa kita kendaliin. Hello everyone. Jadi banyak banget yang bilang katanya suaraku tuh enak banget didengar ya. Jadi aku mau nyoba bikin podcast nih. Kita bahas apa ya? Aku lagi di cafe nih guys. Kayak sendiri sih di ruangan ini, cuman sometimes ngerasa I'm not confident because there are a lot of people here. But kalau di ruangan ini sih only aku doang sih. Apa ya? Kita bahas apa ya? Ya, yuk silakan ceritakan kepada saya. Apa ya? Kayaknya kita mau bahas overthinking aja deh. Oke, sebagai fresh graduate, sebenarnya nggak fresh graduate banget sih. Aku lulus tahun kemarin 2023. Dan setelah itu aku kayak pernah ikut senior aku di law firm selama kurang lebih 1 bulan. Terus pada bulan 5 aku memutuskan untuk pergi ke kampus Inggris Pare. Karena menurut aku improve bahasa Inggris itu penting banget. Dan kupikir mungkin dengan aku improve bahasa Inggris bakal banyak opportunity yang bakalan aku dapatkan. Karena ngelihat dari pertama kampus aku itu nggak terlalu terkenal banget guys. Terus jurusan aku itu ada Islamnya, kayak hukum tata negara Islam. Dan ternyata sampai detik ini gak semua instansi atau lembaga itu tahu dengan jurusan itu. Jadi kayak opportunity-nya ini tidak sama dengan orang-orang lulusan ilmu hukum atau hukum pada umumnya. Sometimes juga kalau daftar ke beberapa company, sometimes kampusnya juga nggak terdaftar, mungkin ya kurang masuk grade yang mereka mau gitu ya. Nah, kalau sekarang kesibukannya apa kak? Sekarang kesibukanku ya jalan-jalan, bikin konten. Intinya bersyukur aja. Kalau overthinking ya dulu kayaknya aku sering banget overthinking, tapi kalau sekarang I'm not sure. Soalnya kayak aku udah berdamai dengan diriku sendiri dan menerapkan yang namanya ilmu filosofi, maksudnya tuh ilmu stoik. Aku udah menerapkan ilmu stoik. Apalagi kalau teman-teman pernah baca filosofi teras. Jadi kayak yang bikin kita overthinking itu adalah ekspektasi orang-orang. Kita itu selalu mikirin perasaan orang. Kita itu selalu ngebandingin diri kita sama orang lain. Makanya kita sering overthinking karena kita ngelakuin hal-hal itu. Padahal pikiran mereka itu nggak bisa kita kendaliin. Yang bisa kita kendaliin itu yaitu pikiran kita, cara kita ngerespon apa yang orang-orang ucapkan. Contoh nih kayak, ih enak banget ya temanku udah kerja, aku belum. Nah itu adalah suatu bentuk overthinking. Kamu ngebandingin diri kamu sendiri dengan diri orang lain. Dan itu yang bikin kamu stres gitu. Sedangkan pikiran itu bisa kamu kendaliin. Oh alhamdulillah kalau dia udah dapat kerja, aku juga sejauh ini juga udah keren sih gitu. Aku udah kayak, kalau aku ya, oke teman-teman aku udah kerja, udah ngehasilin uang dan lain sebagainya. Sedangkan aku memutuskan untuk pergi ke kampus Inggris Pare dan belajar lagi. Ya udah, aku mikirnya kayak ya udah alhamdulillah teman-temanku udah kerja, aku juga kalau dilihat-lihat juga bahasa Inggris aku udah lumayan bagus, aku ketemu sama orang banyak, aku bisa mendapatkan culture baru, networking baru, relasi baru dan lain sebagainya. Dan itu menurutku orang-orang juga pengen ada di posisi aku gitu kurang lebih, dan percaya sama aku. Yang bikin kita stres itu pikiran kita sendiri, karena kita membawanya itu terlalu jauh, semuanya kita pikirin. Buat orang-orang yang di umur 20-an, menurutku ya it's okay, jangan terlalu dipikirin karena rezeki itu nggak akan kemana-mana. Yang penting kita udah usaha, kita udah ngelakuin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Contoh ya, tahun ini banyak banget kegagalan yang aku dapatkan di tahun 2024 ini. Gagal dapat kampus buat S2, terus gagal dapat beasiswa, scholarship dari gelombang 1, gelombang 2, gagal CPNS, gagal BUMN dan lain sebagainya. Tapi ya udah, padahal itu aku effort banget untuk nyiapin itu. Sedangkan kemarin aku daftar PKPMN, kegiatan nasional gitu kan. Dan kayak iseng-iseng aja sambil nyari kerja, sambil daftar. Kalau udah rezeki kan gak kemana-mana, malah dapet guys. Dan itu banyak orang-orang yang kayak
mereka pengen dan lain sebagainya. Ya udah, aku bersyukur aja karena gak semua orang mendapatkan posisi yang aku dapatkan pada saat ini. Dan alhamdulillah ya, jalanin aja gitu, pasti rezeki itu bakalan ada, gak usah terlalu overthinking. Dan aku selalu nanamin ke diri aku sendiri kayak ngasih apa ya, kayak masukan gitu, bahwasannya kamu udah bertahan sampai di detik ini itu udah keren banget. Terus kayak oke, kamu yang dulu mungkin gak bisa kesini tapi sekarang kamu udah kesini dan lain sebagainya. Karena aku itu dari kampung banget guys, kampungan banget. SD SMP aku di dusun, dibesarkan di dusun, terus SMA aku pindah ke Bengkulu. Dan kamu tahu nggak? Jadi pas SMP aku sering banget berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa keliling Indonesia secara gratis, naik pesawat secara gratis dan lain sebagainya, dan ngelihat Pulau Jawa. Dan finally mungkin hampir 9 tahunan ngedoain itu, lambat laun pas di akhir kuliah aku mendapatkan itu. Dan ya sekarang juga ya alhamdulillah banget bisa ikut kegiatan nasional, udah nyobain pakai baju adat, dan alhamdulillah pada tanggal 28 Oktober 2024 ini aku mendapatkan penghargaan dari Kemenpora sebagai pemuda berprestasi bidang kepemimpinan. Ya bersyukur aja kan, nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu kan, dari banyaknya pemuda dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk syukur. Intinya mindset kalian saat ini itu nentuin kebahagiaan kalian, nentuin semuanya. Ya sebenarnya kalau kita ngebahasnya dari zodiak, aku zodiak Virgo dan orang-orang taunya aku orang-orang ini perfeksionis, sebenar banget. Tapi semenjak aku pernah baca buku Filosofi Teras dan sering dengar podcast tentang ilmu stoik, jadi aku mulai ngerasain kayak oke, pikiran orang lain itu nggak bisa kita kendaliin, tapi pikiran diri sendiri itu bisa kita kendaliin. Jadi aku kayak oke, aku nggak mau overthinking lagi, stres lagi sama pikiran-pikiran orang-orang lain. Intinya menurutku kita udah bertahan sampai ini aja udah keren banget sih, udah ngelewatin banyak hal. Apalagi buat orang-orang yang udah lulus kuliah, pasti bakal banyak banget omong-omongan, terus kayak kapan kerja, kapan nikah, kapan punya anak, kapan, dah banyak sekali kapan-kapan yang akan ditanyakan orang lain. Dan sometimes kita nggak bisa bikin orang itu untuk berhenti bicara, karena ya itu hak mereka kan. Cuman kita punya hak untuk tidak mengambil hati omongan mereka, tidak memikirkan omongan mereka. Ya udah, enjoy aja gitu. Gitu sih kalau aku sekarang, ya gitu sih. Mau gimana lagi ya guys. Don't worry and don't think too much. Kenapa demikian? Aku melihat umurku ya baru 21 nih sekarang. Dan untuk orang-orang yang lagi ngejar mimpinya, bekerja dan lain sebagainya, untuk aku ngerasain dan ngelihat orang-orang di Pulau Jawa ini, kayak mau umur seberapa lu, mereka masih punya semangat yang tinggi buat ngejar cita-cita. Contoh nih, kita pengen S2. Orang-orang yang ada di Pulau Jawa ini kayak umur 28 baru mulai gitu loh. Artinya kayak gak ada kata terlambat untuk mencoba, dan gak ada batas waktu untuk belajar gitu. Ada orang-orang yang umur 45 dan lain sebagainya belum nikah. Itu pilihan. It's fine. We can choose that we want. Gitu guys. Jadi don't worry, jangan terlalu dipikirin banget, oke? Ya mungkin gitu aja sih guys. Thanks for watching and see you next podcast. Bahas apa lagi ya?